Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast Telsa TV. Sebelumnya perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Gisela V. Amanda dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Jadi, di sini saya ditemani oleh salah satu seorang guru multimedia. Bisa dibilang guru favorit anak-anak multimedia nih. Silakan Bu Yunika, memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Bu Yunika. Saya guru multimedia SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Sudah, Mbak Gisel. Menurut Bu Yunika, kenapa sih podcast itu sangat digemari sama orang-orang banyak yang buat podcast gitu? Kenapa? Karena mungkin sekarang ini kan kita udah masuk era digital. Apalagi kan Gisela juga angkatan digital ya, nggak yang transisi atau gimana. Nah, menurut saya podcast kenapa diminati? Karena satu, kalau platformnya sendiri YouTube, itu kan otomatis dia akan menambah pundi-pundi uang. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena podcast itu menarik. Dulu zaman saya kuliah, zaman saya sekolah itu kan masih utama radio, TV. Nah, sekarang kan podcast kan lebih ada suaranya, ada visualnya gitu. Mungkin lebih menarik daripada yang dulu-dulu. Berarti dulu itu cuma bisa didengar. Betul, gitu. Sekarang bisa lihat nih siapa yang membawakan podcast. Betul, jadi lebih, apalagi podcast kan sekarang bahasanya banyak, nggak cuma itu doang. Kita kan bisa pakai materi yang baru ada atau tren yang baru ada, bisa langsung di-up ke podcast itu. Nah, sekarang kita langsung ke topiknya aja. Oke. Topik kita kali ini pilih kasih. Bisa dibilang sekarang atau dulu banyak murid-murid yang bisa dibilang pilih kasih kepada guru gitu. Guru-guru tuh kayak pilih kasih sama murid yang bisa dibilang prestasinya lebih tinggi, terus mengucilkan murid-murid yang bisa dibilang prestasinya rendah lah gitu. Bagaimana pendapat Bu Yunika tentang kejadian pilih kasih ini yang terjadi pada siswa? Kamu pernah ngalamin dia? Nggak gini, kalau masalah pilih kasih itu sebenarnya, kalau ini berarti saya dari segi guru ya? Iya. Kalau dari segi guru sendiri, saya nggak pernah untuk memilih kasih seorang murid gitu ya. Cuman bener apa yang katanya Gisel tadi, karena ketika salah satu murid bener-bener kayak pengen, Bu saya pengen belajar ini, saya pengen ini, dan delalah anaknya tuh bisa. Jadi kita sebagai guru tuh kayak kemotivasi, oh anak ini bisa, anak ini mau, ya kita kejar terus. Kecuali beda sama anak-anak yang saya tuh nggak bisa Bu, dan saya tuh nggak mau bertanya. Jadi konteks pilih kasih sendiri itu sebenarnya adalah, menurut saya itu balik lagi ke anaknya, ke muridnya. Oh, muridnya yang memandang guru ini pilih kasih. Padahal kita sebagai guru nggak pernah pilih kasih. Karena mereka butuh, mereka mau, kita membimbing. Dan kita semakin, oh anak ini gelem, anak ini mau gitu. Berarti kita harus ngejar dia nih. Jadi nggak ada kata, menurut saya nggak ada kata pilih kasih. Mungkin kalau pilih kasih itu balik lagi ke konteks anak-anaknya yang milih, oh guru ini pilih kasih. Ya karena apa? Karena mereka mau berusaha, mereka paham materi. Beda sama anak-anak yang nggak mau usaha, nggak paham materi, diajarin pun mohon ya kita mau gimana gitu buatnya. Jadi mungkin nggak ada pilih kasih. Saya nggak pilih kasih tuh. Selanjutnya, apakah Bu Yunika pernah mengalami itu dan berdampak pada mental? Berarti pas saya sekolah. Pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah sih, karena saya tipenya bukan yang deket-deket sama guru dan nggak yang jauh-jauh sama guru. Jadi saya tuh mandangnya dulu kayak, oh guru berarti ketika saya di sekolah, orang tua saya mereka, ketika di rumah ya udah. Dan alhamdulillah nggak ada guru yang sampai kayak gitu, kecuali memang saya pengen belajar, saya pengen nekuni satu materi, saya cari guru itu. Dan itu nggak bisa dianggap sebagai pilih kasih. Gisela aman tuh? Aman. Selalu ini? Aman. Alhamdulillah aman. Menurut Bu Yunika yang juga seorang guru, apakah siswa-siswi yang bisa dibilang cenderung pintar dalam pelajaran itu lebih unggul di mata seorang guru? Tergantung, anak itu nggak pintar di satu mata pelajaran aja. Contoh, saya nggak bisa matematika, tapi saya bisa yang lain gitu. Jadi nggak bisa kita ngomong, oh si A ini dia pintar karena dia matematikanya ini 100. Nggak bisa.
Dia bisa pintar matematika 100, siapa tahu dia di jurusan multimedia, desain atau video dia down. Jadi memang nggak ada kata anak pintar, anak bodoh, itu nggak ada. Karena setiap anak itu punya konsekuensi, punya kecerdasannya masing-masing. Kayak SMK kan diplotin, oh si kamu masuk multimedia karena kamu pintarnya multimedia. Terus temen kamu masuknya otomotif karena dia pintar otomotif. Jadi semua anak setara. Dengan kejadian misal seorang siswi ini bisa dibilang kayak merasa dipilih kasihkan gitu, berdampak pada mental mereka atau tidak? Kalau itu saya mungkin yang bisa lebih menjawab tuh guru BK ya, itu kan ibaratnya kan konseling sama BK kan. Misal kalau saya kan juga wali kelas, kalau ada anak saya yang merasa Bu saya nggak suka pelajarannya Pak ini Bu ini gitu, karena guru ini tuh terlalu gini. Nah, yang bisa saya lakukan adalah saya tanya dulu, emang masalahnya apa gitu. Kalau memang sekiranya masalahnya itu lebih tinggi dan saya tidak bisa mengatasi, saya akan lempar ke guru BK itu. Karena kan kalau konseling kan beda ya, dari psikologis anak kan guru BK yang lebih tahu. Gitu. Menurut Bu Yunika, bagaimana cara menghadapi kejadian-kejadian seperti itu? Menghadapi kejadian seperti itu, saya sebagai guru ya saya harus bisa merangkul semua anak. Mau nggak mau, anak yang pintar atau anak yang memang kurang bisa di pelajaran itu harus saya rangkul. Walaupun kan pasti beda porsinya saya mengajar sama anak yang benar-benar udah bisa, contoh bisa koreografer. Beda saya ngasih anak yang udah bisa sama anak yang belum bisa. Materinya pun harus saya sama ratakan, walaupun si anak A ini udah bisa materi dasar, terus ini belum bisa, tetap saya harus ikutkan. Saya harus cek satu-satu, oh kan biasanya saya kadang muter. Saya lihat udah sampai mana, ada yang kurang apa belum. Bu minta ajarin, ya silahkan. Tapi kalau ada anak yang diam aja tapi ternyata dia bisa dan dia nggak butuh bantuan, ya saya bisa tanya juga, ini butuh bantuan nggak Bu, ini menurut Bu Yunika gimana gitu aja. Yang penting sama rata, nggak ada bedanya. Gimana cara pilih kasih itu tidak terjadi kepada siswa-siswi? Kalau saya pribadi sih nggak pernah ya, mesti kayak ya ngapain saya pilih kasih gitu loh, karena semua siswa kan punya hak yang sama. Mereka milih multimedia, mereka pilih jurusan ini, dan mereka juga membayar administrasi. Kenapa kita harus membeda-bedakan gitu loh? Tergantung anaknya, kalau mau belajar lebih ya monggo, kalau memang mau sampai materi itu ya nggak apa-apa. Saran untuk seorang guru yang bisa dibilang pilih kasih terhadap murid. Saran. Kok pertanyaannya menakutkan gitu. Apa ya sarannya ya? Ya sarannya yang dasar aja, nggak usah pilih kasih lah. Kalau memang, tapi nggak tahu ya kan, balik ke individu masing-masing ya. Memang sifat, mungkin ada guru yang seperti itu, ada guru yang nggak kayak gitu. Mungkin kalau ada yang kayak gitu, ya mungkin ada alasan tersendiri. Tapi saya nggak bisa memaksakan seseorang kalau mau pilih kasih. Ya mungkin bahasanya bukan pilih kasih ya, apa ya? Memfavoritkan satu anak mungkin. Iya. Memfavoritkan satu anak ya terserah gurunya, menurut saya. Tapi nek bisa ya jangan, karena semua anak kan punya haknya untuk belajar. Gitu. Nah, itu penjelasan dari Bu Yunika tentang seputar pilih kasih. Kesimpulan pada podcast kali ini, jadi kita sebagai siswa juga tidak boleh berpikiran bahwa seorang guru itu pilih kasih. Bisa juga dari kita seorang murid yang kurang aktif di pelajaran tersebut. Sekian podcast kali ini, semoga podcast ini bermanfaat. See you, sampai jumpa di podcast selanjutnya.